Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai PPh 21 yang beranggotakan saya sendiri, Jin Safitri dan Kevin Rivandira. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai pegawai tidak tetap dan penerima honorarium. Pertama yaitu pegawai tidak tetap atau harian lepas, yaitu pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pemberi kerja. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama yaitu upah harian, yang merupakan upah yang diperoleh karyawan secara harian. Kedua, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Ketiga, upah satuan, yang merupakan upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Keempat, yaitu upah borongan, yang merupakan upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pajak 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi 300.000. Kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketiga, apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000 dalam satu bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Kelima, rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Keenam, PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Ketujuh, apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Kedelapan, meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama, yakni PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap. Pertama, penghasilan 0 sampai dengan 450.000 per hari dengan PH kumulatif dalam bulan kurang dari 4.500.000. Perhitungannya yaitu tidak dikenakan PPh. Yang kedua, 450.000 per hari dengan PH kumulatif dalam bulan kurang dari 4.500.000. Dan perhitungannya yaitu PH harian dikurang 450.000 kali 5%. Yang ketiga yaitu PH kumulatif dalam bulan lebih besar dari 4.500.000 dan lebih kecil sama dengan 10.200.000. Dengan perhitungannya yaitu PH harian dikurang PTKP sehari dikali 5%. Keempat yaitu PH kumulatif dalam bulan lebih besar dari 10.200.000. Dengan perhitungan yaitu PH bruto setahun dikurang PTKP setahun dikali tarif PH pasal 17. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang penerimaan honorarium. Honorarium merupakan istilah pembayaran yang diberikan kepada PNS ataupun non-PNS yang terlibat dalam kegiatan pelayanan dan pembangunan di bidang pemerintahan. Pemberian honor ini memiliki syarat dan ketentuan, yang mana harus diberikan kepada PNS maupun non-PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan tercantum dalam DPA SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pemberian honor ini juga harus dilakukan secara proporsional, disesuaikan dengan seberapa besar anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Materi selanjutnya yaitu jenis honorarium. Honorarium dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Honorarium yang terkait operasional perangkat daerah seperti honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola EKTP, honor pengelola sistem informasi atau website. 2. Honorarium yang terkait dengan output, contohnya honorarium penyelenggaraan workshop atau seminar. Materi selanjutnya yaitu dua mekanisme honorarium.
Pemberian ini dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme belanja pegawai dan belanja non pegawai. Untuk belanja pegawai yaitu dapat diartikan sebagai uang yang diberikan kepada dosen atau guru tidak tetap atau pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri. Bagi dosen atau guru tidak tetap, honor ini menjadi tunjangan jasa yang diberikan kepada tenaga pengajar yang memberi pelajaran di suatu institusi pendidikan. Sedangkan honor bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai diberikan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan. 2. Honorarium dalam belanja non pegawai. Ada beberapa jenis honor dalam belanja non pegawai, yaitu 1. Honor output kegiatan. Jenis honor tidak tetap yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Disebut juga sebagai honor yang dibayar atas pelaksanaan kegiatannya insidental dan dapat dibayar tidak terus-menerus dalam 1 tahun. Salah satu jenis yang termasuk dalam jenis ini adalah honor yang timbul sehubungan dengan penyerahan barang kepada masyarakat. B. Honor operasional satuan kerja. Merupakan jenis honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan. Pembayaran honor jenis ini dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. Materi selanjutnya yaitu tentang pihak penerima honor. Honor diberikan kepada beberapa pihak dalam pemerintah daerah seperti penanggung jawab pengelola keuangan seperti Badan Keuangan Daerah yang bertugas sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Pembayaran honor dimaksud dibebankan kepada belanja rutin operasional di sekretariat Badan Keuangan Daerah. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa. Jenis honor ini diberikan kepada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan, pejabat pemesan, kelompok kerja unit layanan pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan, serta tim sekretariat unit layanan pengadaan. Yang ketiga, tim pengawasan dan auditor daerah. Honor jenis ini dikategorikan sebagai uang saku pemeriksa yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, kompensasi kepada aparat pemeriksa atau fungsi auditor berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atau audit lebih dari 8 jam dalam wilayah pemerintahan. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.